Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kenapa orang berpuasa dia nggak berani makan, nggak berani minum, nggak berani melakukan hubungan intim di siang bulan Ramadan? Jawabannya, karena dia tahu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia akan menerjang larangan itu. Dia akan nekat melompat pagar batas yang telah dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun memiliki batas. Dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menerjangnya. Jangan melampuinya. Hendaknya kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Takut kalau mereka tertimpa fitnah. Takut kalau mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya para nabi saja, para nabi, orang yang paling mulia, orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, qala inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Aku takut akan azab Allah Subhanahu wa taala jika aku bermaksiat kepada Rabbku. Kalau para nabi saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan kita yang banyak dosanya? Yang bergelimang dengan dosa. Kita sering menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melanggar larangan-larangan Allah. Kita sering meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita lebih utama untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jembatan yang mengantarkan kita meraih kenikmatan tertinggi, kebahagiaan dan kesuksesan yang paling diidamkan oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu surganya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga adalah tempat kembalinya. Siapapun yang takut kepada Allah dan mengerem hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembalinya. Yang kedua, dengan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersemangat untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surga tersebut. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga bukan malah menjadikan kita itu lari. Seperti kalau kita takut kepada anjing, takut kepada singa, takut kepada makhluk, biasanya kita menghindar. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil." Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ana ala inna sil'atallahil jannah. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berlari. Berusaha, bersemangat. Dan siapa yang bersemangat, berlari, dia akan sampai kepada tujuannya. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah yang mahal itu adalah surga. Kalau kita ingin surga, surga itu diraih
dengan kita takut kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan kita terjaga dari dosa, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak akan berani melakukan dosa-dosa dan maksiat karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita perhatikan dalam hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak akan ada naungan kecuali naungan Allah semata. Kata Nabi SAW, salah satunya, wa rajulun da'atsu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang yang digoda oleh wanita yang cantik dan memiliki jabatan, tapi dia mengatakan, saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kita harus menyadari, kita harus semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin takut kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berilmu. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, "Man kana lillahi a'raf, kana lillahi akhwaf." Siapa yang semakin mengenal Allah, dia akan semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita membaca dan merenungi, menghayati Al-Qur'an. Itu juga menumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Ya. Berikanlah peringatan. Karena peringatan ini, yaitu Al-Quran ini, bermanfaat bagi orang-orang yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini tidak memberikan manfaat kepada mereka. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita perlu membaca, merenungi Al-Quran. Karena di dalamnya peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, di antara kiat agar kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca sejarah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan umat-umat sebelum kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun. Bagaimana Allah menghancurkan Qarun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Ad, kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh. Allah hancurkan. Dan itu menjadi ibrah bagi kita semuanya. Ya. Karena apa yang menimpa mereka bisa juga menimpa kepada kita kalau kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara juga agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui ya, keutamaan-keutamaan kalau kita ini takut sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan, ya, kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meraih surganya, kita akan semangat melakukan ibadah, ya, kita akan semangat menghindar, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga ini adalah sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, mereka tidak ada rasa takut ya kepada manusia, tapi takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Inilah mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati dia hanya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah.
Wal munafiqu jama'i sa'atan wa amna. Orang mukmin sejati itu adalah yang semangat melakukan amal ibadah, tapi dia juga takut. Takut kalau amalnya tidak diterima. Takut kalau Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan dia ke neraka. Ya, makanya di antara doa-doa yang dianjurkan kepada kita, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Man sa'alallaha al-jannah salasa marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilniha. Siapa yang meminta kepada Allah surga 3 kali, surga akan mengatakan, ya Allah masukkan dia kepadaku. Wa man istajara minan nari salasa marrat, qalatin nar Allahumma ajirniha. Siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, neraka akan mengatakan, ya Allah lindungi orang ini dariku. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga menumbuhkan dalam diri kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya, kita takut menerjang larangan-larangan Allah, sehingga kita pun takut untuk zalim kepada manusia, menyakiti manusia, sombong kepada manusia, ya. Demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang takut di bulan puasa ini dari menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amal ibadah puasa kita, ya, amal ibadah salat kita dan amal-amal ibadah yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke surganya, dan semoga Allah menghindarkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.